Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 8 MTS Al-Ma'arif 2 Tirtomoyo. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi antar negara-negara anggota ASEAN. Silahkan anak-anak semuanya untuk membuka LKS-nya halaman 23. Sudah siap ya mengikuti pelajaran hari ini? Yang pertama, pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Contohnya, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region. Terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama diantaranya. Faktor pendorongnya yang pertama ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Seperti Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor pendorong yang kedua yaitu kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Selanjutnya, faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN antara lain, yang pertama perbedaan ideologi. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga, kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing, misalnya tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Yang terakhir, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Nah, ini tadi materi tentang
pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar ASEAN. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.